Sandy Walsh mengaku sempat geram ada pihak-pihak yang membedakan pemain lokal dan naturalisasi di timnas Indonesia. Menurutnya, narasi tersebut sungguh tidak masuk akal. Memang, narasi itu sempat mencuat sebelum skuad Garuda beraksi di Piala Asia 2024. Banyak pihak yang sinis lantaran timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain keturunan seperti Walsh, Ivar Jenner, Jordi Amat, Rafael Struijk, Shane Patinama, sampai Justin Hubner. Narasi itu cukup membuat Walsh cukup jengkel. Menurutnya, semua pemain timnas Indonesia bersatu tanpa ada perpecahan. Bek Kevin Mechelen itu bercerita sejatinya para pemain saling dukung satu sama lain dan terus meningkatkan kekompakannya. Sejujurnya, saya pikir waktu sebelum Piala Asia ada beberapa komentar katakanlah tentang pemain diaspora dengan pemain lokal. Dan itu rasanya bukan menyakitkan, tapi di satu sisi frustasi mendengarnya. Karena timnya sendiri tidak seperti itu, kata Walsh. Sampai ada momen di mana semua pemain timnas Indonesia kompak mengunggah pesan di sosial media pribadinya. Sejak saat itu, Walsh sangat senang karena narasi membedakan pemain naturalisasi dan lokal telah menghilang. Karena publik melihat sendiri pemain menyatu sebagai sebuah tim. Walsh mengungkapkan betapa solidnya para pemain timnas Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari chemistry antar pemain bisa tetap terjaga pada 2 laga terakhir skuad Garuda di grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jairo Riedewald bakal gabung timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu hal ini jadi kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Bahkan bakal bergabungnya Jairo Riedewald dibahas oleh media massa si Belanda. Pria yang bermain di Liga Belgia itu juga kerap memberi kode dirinya bakal gabung dengan timnas Indonesia. Kode tersebut diberikan sang gelandang bertahan milik Royal Antwerp itu di akun Instagram pribadinya dengan memasang bendera Indonesia. Salah satu jurnalis Belanda yang membahas Jairo Riedewald bakal gabung timnas Indonesia, yakni Denny van Laar. Bahkan Denny van Laar menyebut Jairo Riedewald positif bakal gabung timnas Indonesia dan membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald belakangan ini memang tengah menjadi perbincangan hangat usai mengirimkan kode siap memperkuat timnas Indonesia. Hingga mendapat perhatian dari Yusa Nugraha, sosok yang kerap berkomunikasi dengan pemain diaspora Indonesia yang ada di Belanda. Dalam kanal YouTube pribadinya, Yusa Nugraha membeberkan percakapannya dengan Denny van Laar soal Jairo Riedewald, apakah benar masuk radar naturalisasi timnas Indonesia atau tidak. Denny van Laar pun menyatakan bahwa gelandang bertahan berusia 28 tahun itu positif akan melakukan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Yusa Nugraha pun berharap PSSI akan segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald agar bisa membela Panji Garuda. Satu lagi pemain keturunan yang dikabarkan tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Mauro Zylstra. Ia mengungkapkan saat ini PSSI sedang mengurus berbagai dokumen, termasuk paspor agar perpindahan kewarganegaraannya dapat terrealisasi. Ya, saya sedang dalam proses naturalisasi, mereka sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumen-dokumen, ujar Zylstra. Zylstra mengatakan, apabila tidak ada kendala dalam pemeriksaan dokumen, dia bakal segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses lebih lanjut. Nama Zylstra memang sudah lama muncul dan dikabarkan sebagai salah satu kandidat pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Sejumlah akun di media sosial yang berfokus pada konten pemain naturalisasi kerap mengunggah data dan statistik penyerang berusia 19 tahun tersebut. Melalui media sosial juga dirinya direkomendasikan untuk dinaturalisasi sampai akhirnya ada perwakilan PSSI yang disebut menghubunginya. Rafael Struijk resmi bergabung dengan Brisbane Roar. Sang pemain disebut pindah secara permanen dari ADO Den Haag. Hal itu diketahui dari unggahan di situs resmi klub asalnya tersebut. Kedua klub telah mencapai kesepakatan perihal transfer pemain timnas Indonesia itu.
Brisbane Roar dan ADO Den Haag sudah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain berusia 21 tahun itu. Pemain timnas Indonesia itu akan melanjutkan karir di Australia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas segala kerja kerasnya dalam beberapa musim terakhir dan mendoakan agar sukses di Brisbane, tulis ADO Den Haag. Kabar tersebut tentu mengejutkan, sebab Struijk dalam beberapa laga terakhir di Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025 sudah mendapat tempat di skuad utama. Sementara Brisbane menyambut baik kedatangan pemain berdarah Jawa Tengah itu. Struijk akan berkostum oranye untuk musim 2024 sampai 2025. Liga Australia 2024 sampai 2025 sendiri baru akan bergulir pada Oktober 2024. Brisbane Roar bakal menghadapi Auckland FC di laga pertama, 19 Oktober mendatang. Patut dinanti apakah Struijk akan mendapat banyak menit bermain di Brisbane Roar atau tidak. Sebab, hal tersebut sangat penting untuk perkembangan karirnya. Mees Hilgers menceritakan kunjungannya ke Jakarta ke media Belanda. Mees Hilgers berada di Jakarta saat kalender FIFA September 2024 beberapa hari yang lalu. Pemain Twente FC itu berada di Jakarta menjelang timnas Indonesia melawan Australia. Mees Hilgers bersama Eliano Reijnders berada di Jakarta untuk mengurusi proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Bahkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah bergabung dan bertemu pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Beberapa hari ini sangat sibuk, saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengatur segalanya, ujar Mees Hilgers. Lebih lanjut, Mees Hilgers mengaku bangga mewakili timnas Indonesia. Saya sangat bangga mewakili negara sebesar ini, ujar pemain 23 tahun itu. Mees Hilgers mengaku telah menetapkan tujuan untuk membela tim nasional. Setelah karirnya di Twente FC dianggap sudah stabil. Mees Hilgers adalah produk Akademi Twente FC. Ia bergabung ke tim senior Twente FC pada Oktober 2020. Mees menjadi salah satu pemain penting Twente FC sejak itu. Ia mendapatkan tempat utama dan menit bermain. Pemain berposisi sebagai bek tengah itu bahkan sudah membela Twente FC dalam 102 laga dengan 7.433 menit bermain. Mees Hilgers juga mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Pascal Struijk sudah lama diketahui punya darah keturunan Indonesia. Namun belakangan ini namanya kembali disebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah sebuah podcast sepak bola Belanda, Voetbal Premier, membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Dalam podcast tersebut, host menyebutkan bahwa Pascal Struijk, pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, memenuhi syarat untuk membela timnas Garuda. Pascal Struijk sendiri belum mengungkapkan keinginannya untuk membela Indonesia. Namun jika ia berubah pikiran dan mau memperkuat timnas Indonesia, maka keputusan itu bisa membuat Shin Tae-yong kegirangan lantaran statistik Struijk yang memang mentereng. Sebagai informasi, saat ini Struijk bermain untuk tim kasta kedua Liga Inggris Leeds United. Ia merupakan jebolan tim U21 mereka sampai akhirnya promosi ke tim utama pada Januari 2020. Di musim 2024/2025, Struijk sudah bermain 5 kali di Championship sebagai starter dan selalu bermain penuh. Ia membawa Leeds menang 2 kali, imbang 2 kali, dan kalah sekali. Dari 5 pertandingan, Struijk mencatatkan 3 kali clean sheet dan kebobolan 4 kali. Struijk juga mampu mencetak 1 gol di laga pembuka Championship musim ini.